Perumpamaan ini, seseorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pekerja kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekeliling dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah." Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita untuk diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam 2 perikop ini sebenarnya ini ada 3 peristiwa, 3 hal yang peristiwa. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan 2 sampai 3, dan ayat 4 sampai 5, ayat yang ketiga ayat 6 sampai 9. Ayat 1 sampai 3 di sana menceritakan tentang orang-orang Galilea. Pada masa itu ada orang-orang Galilea yang melawan dan memberontak pada kekaisaran Romawi. Mereka datang dari Galilea ke Yerusalem. Mereka terlebih dahulu membawa persembahan kurban pada Tuhan ke dalam bait suci. Untuk selanjutnya mereka akan melakukan pemberontakan kepada Pilatus. Tetapi ternyata Pilatus sudah mencium bau rencana dari pemberontakan orang-orang Galilea, rencana pemberontakan kepada penguasa Roma, sehingga Pilatus menyuruh prajurit Romawi untuk membunuh dan menghabisi mereka di saat mereka sedang mempersembahkan korban mereka kepada Tuhan. Bercak-bercak darah mereka mengenai kepada persembahan yang dipersembahkan. Nah, karena peristiwa ini orang-orang Yahudi lalu mengadu kejadian ini kepada Yesus dengan maksud mendapatkan apa jawaban Yesus. Nah, dan dari jawaban Yesus itulah nantinya mereka akan menjebak Yesus. Untuk selanjutnya mereka mengadukan, jika jawaban Yesus membela orang-orang Galilea, maka itu tandanya bahwa Yesus melawan penguasa dan akan mengadukan kepada Pilatus. Sebaliknya, jika Yesus menyalahkan Pilatus, orang-orang Galilea yang memberontak kepada Pilatus, berarti mereka menuduh Yesus roh setuju dengan penguasa. Apa jawaban Yesus? Jawaban Yesus tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang mereka sangka. Justru Yesus menegur dan menghardik mereka dengan ucapan, Yesus mengatakan, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Oh tidak, kata Yesus. Malah Yesus balik lagi mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi ini, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa atas cara yang demikian. Ayat 3. Yang kedua, peristiwa tentang 18 orang yang ditimpa di menara Siloam. Yang 4 sampai
Nah, ketika Pilatus hendak memperbaiki sebuah sungai yang mengalir dari kolam Siloam atau Danau Siloam, Pilatus mengambil perkakas dan barang-barang yang ada di bait Allah yang berupa emas dan sebagainya, untuk kemudian dijual untuk sebagai biaya untuk memperbaiki daripada saluran air yang akan dibangun tersebut. Tentu saja orang-orang Yahudi keberatan dan melawan Pilatus. Ada sebanyak 18 orang yang bertahan di menara dekat Siloam. Lalu tentara Romawi menyerang mereka dan memecahkan dan menumbangkan menara tersebut, sehingga 18 orang itu gugur ditimpa menara. Yesus menambahkan itu, apa maksudnya? Ada dua maksudnya. Pertama, ini bukan soal dosa. Bukan karena dosa ke-18 orang itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa masyarakat Yahudi lainnya yang ada di Yerusalem sehingga mereka mati. Bukan. Yang kedua, tetapi ini adalah soal perlawanan, pemberontakan, ketidaktaatan kepada pemerintah atau penguasa, sehingga semua perlawanan, pemberontakan, ketidaktaatan kepada penguasa tentu akan mengalami atau menerima resiko. Demikian juga pemberontakan kepada Allah akan menerima resiko, yaitu hukuman dari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara. Yang ketiga, dari ayat 6 sampai 9, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mempertajam pengajarannya lewat sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Pemilik kebun anggur itu adalah gambaran dari Allah sendiri, dan dunia ini adalah kebun anggurnya, dan manusia adalah gambaran dari beragam tanaman yang ada di kebun tersebut. Dan di tengah kebun itu ada salah satu tanaman, yakni pohon ara. Pada musim berbuah, pemilik kebun itu datang untuk mencari buah dari pohon ara tersebut, tetapi ternyata tidak ditemukan buahnya. Sampai 3 kali pemilik itu mencari buah pohon ara itu, tetapi juga tidak ditemukan. Penjaga kebun meminta kesempatan 1 tahun. 1 tahun lagi agar pemilik kebun itu menunggu buahnya, dan jika tidak berbuah lagi, maka pohon itu boleh saja tetap. Inilah gambaran kehidupan orang-orang Yahudi saat itu, baik pada masa Yesus maupun sesudah Yesus. Orang-orang Yahudi tidak mau bertobat. Apa yang dikatakan Yesus pada ayat 3 dan 5? Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan atas cara demikian. Dan ternyata itu digenapi pada saat orang-orang Yahudi pada saat orang-orang Yahudi dan generasi berikutnya, di mana mereka tidak berbuat, sehingga realisasinya terjadi pada tahun 70 Masehi, di mana Jenderal Titus merobohkan kota Yerusalem. Orang-orang Yahudi ditumpas, sisanya sebagian melarikan diri di berbagai negara di belahan dunia ini. Hidup mereka terlunta-lunta. Nah, pengajaran Yesus ayat 1 sampai ke 9 ini agar pendengarnya, yaitu orang-orang Yahudi, bertobat dan berbuat
dalam hidup manusia. Penerapan sesuatu yang perlu kita bawa pulang dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, jangan menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Pemahaman publik yang berkembang pada zaman Tuhan Yesus, yang peristiwa mengerikan yang dialami oleh seseorang biasanya dihubungkan dengan dosa. Maksudnya adalah berat ringannya sebuah peristiwa mengerikan diukur dengan besar kecilnya dosa. Pada akhirnya semakin dianggap besar dosa seseorang, maka akan semakin berat peristiwa yang mengerikan. Nah, itu anggapan publik pada waktu itu. Seperti juga yang dialami oleh Ayub. Bisa ulangi, pandangan umum saat itu bahwa apabila seseorang mengalami penderitaan bahkan mati tidak wajar, maka orang akan menganggap bahwa orang yang bersangkutan yang mengalami penderitaan itu adalah karena dia jahat, karena dia berdosa, melakukan dosa, dan akibatnya dihukum Tuhan. Itulah juga yang dialami oleh Ayub ketika teman-temannya memberi tanggapan atas penderitaannya. Teman-teman Ayub mengatakan bahwa Ayub melakukan banyak dosa sehingga Tuhan menghukum Ayub. 2 ayat 5, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Itu kata teman-temannya seperti itu. Lalu yang ke-9 ayat 2, murid-murid Tuhan Yesus, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, ini peristiwa pertama yang buta itu, dan lain, siapakah yang berbuat dosa, orang itu sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Intinya pada berbuat dosa. Lalu kisah para rasul 28 ayat 3-4 dituliskan, ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus dan mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, dia tidak dibiarkan hidup oleh dia di keadilan. Ceritanya pada waktu itu Paulus berlayar, kapalnya karam, tetapi selamat, lalu dia masuk ke sebuah pulau. Dan ketika dia sedang membuat api-apian itu pada ular yang menggigitnya. Dan orang-orang mengatakan seperti itu. Nah, saudara, anggapan umum dan asumsi seperti itu bagi Yesus sangat menyesatkan. Dan itulah harusnya ditentang dan diluruskan oleh Yesus. Menurut Yesus, bagaimana cara kematian seseorang itu tidak berhubungan sama sekali dengan kebaikannya dalam tanda kutip atau kejahatan seseorang. Nah, kalau kematian itu adalah hak prerogatif. Nah, ini terbukti Bapak Ibu Saudara. Setelah masa-masa sesudah Yesus, banyak orang Kristen yang teraniaya dan dibunuh. Mereka mati bukan melakukan kejahatan, tetapi karena mempertahankan iman. Para penginjil-penginjil yang masuk ke daerah, para misionaris yang masuk daerah yang baru, kadang-kadang juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami orang-orang pada abad pertama pada zaman Kristus Rasul. Nah, mereka ingin menjebak Yesus melalui pembunuhan, peristiwa pembunuhan orang-orang Galilea itu, dan juga peristiwa menara Siloam. Tetapi rupa-rupanya jebakan mereka itu. Nah,
Bapak Ibu Saudara, penerapan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, adalah jangan kita suka menghakimi orang. Ketika orang lain lagi mengalami musibah atau sesuatu yang tidak ideal, jangan kita menghakimi. Oh, itu takut saya. Seharusnya kita ikut prihatin ketika ada orang yang sedang mengalami musibah, mengalami penderitaan, mengalami sakit, mengalami masalah dan sebagainya. Bukan justru kita bersukacita, tetapi justru kita ikut prihatin, ikut simpati, ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Karena itu juga bisa menikmati. Jadi pelajaran bagi kita, Bapak Saudara, dari peristiwa ini, dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini adalah supaya kita tidak menghakimi orang lain. Lalu yang kedua, selagi ada kesempatan bagi kita, maka bertobatlah. Bertobatlah. Orang jahat yang tidak mau memperbarui dirinya dan tidak mau bertobat kepada Tuhan akan dihukum oleh Tuhan seperti orang Yahudi. Hukuman itu tidak akan selalu terjadi saat kejahatan itu sedang berlangsung atau langsung atau sedang memuncak hingga sejajar. Bisa saja terjadi seperti yang dialami oleh Mazmur 73 yang diceritakan dalam Mazmur 73. Ketika para penjahat, orang-orang fasik makin hebat dia, banyak rezekinya, seperti tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Tetapi kalau kita lihat Mazmur 73 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jerumuskan mereka ke dalam ganjuran. Betapa cepatnya mereka lumpuh, hilang dan yang telah berdasarkan malu. Jadi, saudara dari kasih Tuhan, diingatkan bahwa orang-orang fasik, orang-orang jahat itu akan tergelincir jatuh karena mereka sedang di tempat yang licin. Nah, pada saat Yesus mengatakan, tetapi jika kamu tidak mau bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Maka saat itu hanya beberapa orang Galilea ditambah 18 orang yang mati di menara Siloam. Tetapi kalau kita lihat tahun 70 Masehi ketika Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem, bait Allah hancur, 60.000 orang mati tertimpa bait Allah. Jumlah semua korban yang mati orang Yahudi sekitar ratusan ribuan. Sedangkan yang masih hidup melarikan diri ke berbagai negara. Mereka terlunta-lunta di berbagai negara, dan mereka itu tanpa negara menjadi pedagang. Tetapi kemudian lewat perjuangan yang begitu lama, begitu berat, dari tahun 70 Masehi dan tanggal 14 Mei 1948 Israel merdeka. Inilah bukti kebenaran dari teguran Yesus kepada orang-orang Yahudi. Di dalam ayat tadi dikatakan ketika perumpamaan tentang pohon yang ara yang
tidak berbuat. Ayat 8 jawab orang itu atau jawab penunggu itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanahnya sendirinya dan memberikan pupuk kepadanya. Artinya Tuhan memberikan kesempatan kepada umatnya ketika orang itu berdosa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat. Maka judulnya adalah bertobat, bertumbuh dan bertumbuh. Jadi ketika kita melakukan kesalahan pelanggaran tetapi aman-aman saja, sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita bertobat kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bertumbuh dan berkembang. Pohon ara adalah pohon yang sangat fleksibel. Pohon ara yang bisa tumbuh di mana saja, mau di tanah yang gersang, mau di tanah yang subur, akan tetap bertumbuh. Yang penting di situ ada air, yang penting di situ ada pupuk dan sebagainya. Dia tidak membedakan cuaca mau di tropis atau mau di bukan tropis, di daerah dingin tetap akan bertumbuh. Itulah hebatnya pohon ara. Dan pohon ara itu merupakan lambang daripada bangsa Israel. Bangsa Israel ketika tersebar dimanapun berada, mereka tetap kokoh, mereka tetap kuat, sehingga mereka pada tahun 48 mereka bisa memproklamasikan kembali memiliki negara dan sekarang menjadi negara yang kuat, makmur, ya. Dari segala teknologi selalu terunggul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihkan, pohon ara itu pohon yang bisa tumbuh di mana saja. Bahkan ketika dia ditabur itu, biasanya mereka dikasih atasnya batu supaya ada perlawanan yang kuat sehingga akarnya itu bisa berjalan. Nah, ketika sudah tumbuh, nanti sehingga dia bisa tumbuh kuat. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajar kepada pendengar pada waktu itu supaya mereka bukan hanya bertobat tetapi bertumbuh dan berbuah. Nah, berbuah itu yang pertama, kalau orang percaya ya, pertama bertobat artinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Lalu menghasilkan buah-buah, yaitu buah-buah iman, buah-buah roh yang terambil dari seperti yang ada di Galatia 5 ayat yang ke-22. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan kekuasaan diri. Tidak ada pun yang menentang hal. Tentu saja kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Buah yang pertama. Tentu saja kita juga sudah hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Tinggal terus kita meningkatkan supaya kita bertumbuh dan semakin berbuah, sehingga hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita ke muka bumi. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita ke muka bumi? Berkali-kali saya sampaikan. Yang pertama, untuk menjadi kesukaan atau untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, yaitu untuk menjadi keluarga Allah yang saling mengasihi. Yang ketiga, supaya karakter kita serupa dengan karakter Kristus. Yang keempat, supaya kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama, artinya menjadi berkat bagi sesama. Hidup kita berbuah dirasakan oleh Allah. Yang ketiga, kita menjadi saksi.
Mari kita terus bertumbuh